Lihat apa itu? Sangat besar. Apakah itu ikan? Aku tidak tahu. Tolong aku! Ayo bantu aku! Apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Tidak bisa terbang. Awas. Jangan bergerak. Ya ampun, lulusan akademi hampir tidak bisa mengendalikannya. Kerja bagus ya. Guru tidak salah padamu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kalian berdua tahan dia. Aku mau lihat. Lutfi! Cukup! Kakak, Kembali. Kurnia! Ayo! apa yang kau lakukan? Kak, turunkan aku. Nah, cepat. Cepat masuk. Turunkan aku. Cepat masuk. Cepat masuk. Minggir. Anakku belum masuk. Turunkan aku. Seekor ikan masuk. Bunuh. Budi, apa yang kau lakukan? Kau mau bunuh aku? Lepaskan. Dalam situasi itu, aku tidak bisa berbuat lain.
Kau gila? Ikan itu masuk ke celananya. Injak. Cepat. Injak. Ikannya kabur. Penciuman Pterosaurus sangat berkembang. 10 kali lipat dari hiu putih besar. Mereka bisa mencium bau darah dari jarak 5 km. Semakin segar darahnya, semakin menarik mereka. Misalnya seperti ini. Apa yang kau lakukan? Itu tanganku. Kau akan lihat. Ikan ini punya gigitan yang sangat kuat. Dengan satu gigitan, ia bisa merobek daging dalam jumlah besar. Mereka biasanya berburu dalam kelompok, tapi jika sendirian, karena naluri bertahan dan berburu, serangannya jauh lebih ganas. Minggir! Bisa ditutup? Bunuh cepat. Jangan takut. Serahkan padaku. Semua makhluk punya kebijaksanaan. Mereka tidak menyerang tanpa alasan. Biarkan aku membantu kalian membersihkan energi negatif. Menggunakan cahaya alam semesta untuk menuntun mereka ke sisi lain. Apa yang dia bacakan untuk ikan itu? Bicara omong kosong. Pasti dicuci otaknya oleh aliran sesat. Makhluk yang tersesat, energi suara dari pemandu surgawi sedang memurnikan kalian. Kembalilah ke rumah. Kembalilah ke rumah. Kenapa microwave menyala? Kau punya banyak karma kematian. Itu menjauhkanmu dari energi cahaya. Makhluk-makhluk secara alami akan mendekatkan kematian padamu. Kau harus bertobat. Jika kau terus mengganggu, kau akan kumasukkan juga si pembual. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Bahkan dalam situasi ini, aku takkan biarkan kau kabur. Semoga suara cahaya menuntunmu. Beristirahatlah dengan damai. Hati-hati, aku bantu. Aku beri obat. Sebotol air 30. Pantas orang tidak mampu membelinya. Ada yang sudah hubungi tim penyelamat? Kita semua sudah coba. Tidak ada panggilan yang tersambung. Nak, minumlah air. Ambil. Dia salah orang. Aku salah? Tapi kau memakai baju yang sama dengan anakku. Mana anakku? Tetap di sini bukan solusi. Kita harus pergi dari sini cepat. Pintu belakang. Lewat sana kita sampai ke parkir bawah tanah. Tidak, kita tidak bisa pergi. Aku kabur dari sana. Di bawah ada lebih banyak monster. Ada polisi wanita kan? Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Apakah polisi lain akan datang menyelamatkan kita? Polisi yang bersamaku? Semuanya mati. Bagaimana dengan kantor polisi? Apa di ponselmu ada kontak polisi lain?
Ya. Halo? Guru, aku di pecinan. Kami butuh bantuan. Saat mengejar buronan, ada masalah. Banyak ikan pemakan orang datang. Mereka bisa terbang dan banyak yang terluka. Bisakah kau kirim seseorang? Aku khawatir tidak sekarang. Aku juga dalam kesulitan di sini. Guru. Lihat dulu apa yang terjadi di luar. Semuanya, ada banyak makhluk aneh melahap orang. Benar-benar kiamat sudah tiba. Ini kiamat. Lebih baik kita sembunyi di sini. Setidaknya cicilan rumah 8.000 sebulan sudah tidak perlu dibayar. Logaritma ditambah konstanta Avogadro. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sama dengan kekekalan massa. Kecepatan reaksi kimia. Hidrogen dan oksigen membentuk air. Perpindahan tak terbatas. Mendekati mikroskopis. Apa dia tahu sesuatu? Pembakaran karbon oksigen Y sama dengan NK. Fungsi linier penguraian peroksida. Apa yang kau tulis? Tidak penting. Aku menulisnya sembarangan. Untuk menarik perhatiannya. Apa yang akan kukatakan sekarang adalah yang penting. Sudah kusebutkan di acara TV. Mengapa predator puncak ini bisa hidup begitu lama? Karena air pulau kelahiran kembali punya kandungan oksigen tinggi. Tapi pada lendir hewan-hewan ini, aku menemukan sejumlah besar logam berat dan aditif kimia. Ini berarti pulau itu tercemar. Dan makhluk-makhluk baru ini mencari habitat baru, jadi mereka mengikuti arus hangat Pasifik dan tiba ke sini. Aku rasa mereka ingin menyerang kota kita. Segera, Nanya akan berubah menjadi kota monster. Tapi kita harus pahami sesuatu. Mereka tidak datang mencari kita dengan sengaja, tetapi kitalah yang memprovokasi mereka duluan. Rumah sakit jiwa? Ini hanya orang gila yang mengarang cerita di sini kan? Jangan percaya padanya. Kenapa kalian pikir aku gila? Karena sebelum mereka, aku melihat kebenaran dunia ini. Percaya atau tidak, 7 tahun lalu, aku sudah berurusan dengan mereka di pulau kelahiran kembali. Aku masih tidak bisa melupakan penampilan mereka. Aku merekam gelombang infrasonik di saluran pembuangan, dan kulihat frekuensinya kelebihan beban. Ini berarti bahwa Raja Pulau itu, ular purba, juga sudah tiba di sini. Ia predator puncak. Hanya kapasitas otaknya 3 kali lipat dari paus pembunuh dewasa. 3 kali? Meskipun aku tidak begitu mengerti, itu sangat menakutkan. Waktunya minum obat. Tolong berikan sebotol air. Yang harganya 30. Terima kasih. Nak, mau kemana? Sudah kubilang kau salah. Siapa kau? Kau gila! Alzheimer. Pasti dia mengira kau anaknya. Aku kenal dia. Namanya Sari. Dia tinggal di sebelah rumahku. Di Jalan Cahaya. Anaknya adalah pemadam kebakaran. 2 tahun lalu, dalam kebakaran gedung kantor, dia masuk ke api untuk menyelamatkan orang dan meninggal. Kau sudah dewasa. Kau sudah sukses.
Kau tidak mau ibu merawatmu lagi. Sekarang setelah kau dewasa dan punya keahlian, rumah ini sudah tidak menerimamu. Kak, ayo kita tagih. Ibu, hari ini kamu genap 60. Aku tidak mau. Bawa saja. Halo, tim penyelamat. I'm sorry, but the line is quite busy at the moment. Please hold on with. Baiklah. Bisakah kau bantu kami hubungi tim penyelamat? Ibu? Ibu, ini Budi. Budi? Ibu, di mana kau? Hei, Ibu. Ibu! Ayo cepat. Ibu? Budi, apa yang kau mau sekarang? Apakah Irfan juga mati? Saat kabur lewat pintu belakang, kami terpisah. Apakah itu yang kau bilang di TV? Bukan itu. Ciri-cirinya terlihat jelas. Keasaman lambung seharusnya tidak tinggi. Pasti spesies dari pulau kelahiran kembali, Titanoboa prasejarah. Saat masih bayi, sistem pencernaannya sangat aktif. Mereka perlu makan terus-menerus untuk bisa bertransformasi. Ada ular di sini? Ya. Dia dekat. Dari konsentrasi asam lambung, seharusnya masih bayi. Pasti dia mengawasi kita. Sayang, kalau kau diam tak apa-apa ya. Ini sudah kiamat. Lagi pula kita akan mati kan. Lebih baik kita lakukan kegilaan terakhir. Ruang penyimpanan.
Itu tahanan kabur. Di sini memang ada ular. Ini sudah tidak aman. Kita tidak bisa tinggal. Ayo pergi, cepat. Cepat semuanya. Ayo pergi. Di luar ada ikan pemakan orang. Jika kita keluar, kita mati lebih cepat. Kembali. Kau tahu banyak hal. Pasti kau punya cara untuk menghadapinya. Benar? Ya, bawakan aku minuman keras. Semakin keras, semakin baik. Baiklah. Jauh lebih baik. Terima kasih. Keparat. Hati-hati. Hati-hati. Jangan dorong aku. Ayo, ayo. Cepat. Kita semua anak alam semesta. Kekhawatiran adalah ilusi. Terimalah cinta cahaya. Kembalilah ke kesadaran asal. Kembalilah ke kesadaran asal. Kembalilah ke kesadaran asal. Kita semua anak alam semesta. Kita semua anak alam semesta. Semua datang ke sini. Berkumpullah. Dia lebih pintar dari yang kukira. Dia ingin membunuh kita satu persatu. Lalu teman-temannya datang untuk makan. Jangan terburu-buru. Semuanya, ambil sesuatu yang berguna.
Fajar? Fajar! Hati-hati, kecilkan suara. Kenapa tidak ada suara? Selamatkan aku. Tiga, dua, satu. Hari lain yang penuh energi. Untuk berterima kasih kepada pelanggan, semuanya dengan harga murah. Pakaian sepatu tas diskon mulai 40%. Peralatan elektronik dan teknologi dengan potongan besar. Dengarkan aku semua. Dia hanya ketakutan. Takut kita menyakitinya. Semua makhluk sama. Mata ganti mata tidak menyelesaikan apapun. Ulangi kekuatan cahaya alam semesta. Dia akan tenang. Aku tak izinkan kau ganggu fajarku. Ayo bantu. Kenapa kau mendorongku? Kalau mau pergi kau saja. Gendut! Namaku Eko. Aku pergi. Bagus, gendut. Aku tidak tahan lagi. Suruh yang lain. Cepat bantu dia. Kita aman. Untuk saat ini seharusnya aman. Terima kasih. Apa yang dia lakukan?
untuk memakai borgol. Dia... Ini kamu? Baru sadar. Kamu lebih ganteng asli daripada di foto ya? Pergi. Baiklah. Canggung sekali. Dia pembunuh. Aku lihat berita pagi ini. Kata mereka banyak penjahat kabur dari penjara. Kau salah satu yang kabur, kan? Kita tidak bisa bersama pembunuh. Lalu bagaimana kalau dia pembunuh? Dia menyelamatkan kita semua. Dia menyelamatkan kita, tapi dia pembunuh. Mungkin sewaktu-waktu dia bisa menusuk kita dari belakang. Jika sesuatu terjadi pada kita, siapa yang bertanggung jawab? Semuanya jangan ribut. Aku polisi magang. Biarkan aku urus orang ini. Aku jamin keamanan semua orang. Tunggu. Pertama kau wanita, dan lagi magang. Bisakah kau jamin keamanan kita semua? Sudah kukatakan sebelumnya. Energi negatifnya mempengaruhi kita. Jika kita biarkan dia di sini, lebih banyak orang akan mati. Biarkan dia pergi. Keluar! 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 Anakku bukan pembunuh. Anakku pahlawan. Pahlawan. Sari, dia bukan anakmu. Anakmu pahlawan pemadam kebakaran. Orang ini adalah pembunuh. Pembunuh? Ya, Kamu bukan anakku? Bukan. Aku pembunuh. apa yang kau lakukan? Kenapa kau ambil kapak? Jangan berbuat gila. Kita banyak di sini. Fajar. Budi. Fajar! Sari, jangan pergi. Aku mau bersama Fajar. Fajar. Cepat tutup pintunya. Ada monster. Ya, ya. Bawa semua gembok. Cepat. Dalam biologi kata mereka ular berburu dengan panas. Nenek, di sini panas. Dia tidak akan menemukan kita. Berhenti. Joko? Joko. Joko. Budi, Joko! jangan khawatir tentang aku. Cepat pergi dari sini. Monster itu menyeretku ke sini. Joko. Dia memakan semua orang. Ibumu di pabrik Rihui. Di bagian mana pabriknya?
Ayo cepat. Fajar! Fajar! Ini... Cepat, tutup! Ya, ini gemboknya. Selesai. Sekarang kita aman. Tidak apa-apa. Ulangi bersamaku. Kekuatan cahaya alam semesta. Wanita gila ini tidak ada obatnya. Sudah aku bilang jangan percaya omong kosongnya. Ulangi bersamaku. Pasti dia tidak akan menggigit kita. Cepat, cepat! 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 Buka pintunya! Cepat! Buka sekarang. Selamatkan aku. Tidak ada gunanya. Jangan bergerak. Jangan bergerak apapun terjadi. Ini katak iblis prasejarah. Dia bodoh. Dia tidak melihat yang diam. Asal jangan bergerak. Aku menemukan mobil. Ayo pergi. Cepat.
Kenapa kalian diam di sini? Ayo pergi sekarang. Gendut, apa yang kita lakukan sekarang? Lari! Ada mobil. Cepat naik. Rem dulu atau gas? Aku tidak lulus ujian mengemudi. Minggir. Tunggu. Kakak pembunuh, kau orang yang sangat baik. Naik, cepat! Cepat, ayo pergi. Nyetir! Ayo pergi. Tunggu aku. Tidak sadar mobilnya lebih ringan? Tunggu aku. Aku kembali. Nyetir sekarang. Awas! Cepat! Bagaimana bisa kau terengah-engah seperti itu? Cepat! Ayo. Dengan selip ini aku jadi mual. Dia tidak akan mengejar lagi, kan? Ada pilar. Pakai untuk mendorongnya. Pegang. Aku kehilangan ciuman pertamaku. Nyetir cepat. Cepat. Nyetir cepat. Lebih kuat. Aku yang lakukan. Pegang aku. Aku tidak mau keluar lagi. Fajar. Fajar. Cepat naik. Fajar. Cepat. Naik, naik. Monsternya sudah datang. Apa yang kau lakukan?
ke sana. Cepat! Ke sana! Terus nyetir! Nyetir! Kau tahu? Aku menyelamatkan kalian. Nyetir sekarang. Aliran sesat sudah cuci otaknya. Jangan pancing dia. Kenapa lihat aku? Jika aku tidak menembak, kita semua akan mati. Baiklah, Diam! turunkan senjatamu. Semua ini salahmu. Energi kematianmu. Menarik monster-monster itu. Kaulah yang membuat kita menderita. Aku tidak percaya omong kosong itu. Aku hanya percaya bahwa jika kau membunuh, kau harus bayar dengan nyawa. Aku tidak membunuh siapapun. Kau pembunuh. Kaulah. Tenanglah, kau utusan cahaya. Tidak apa-apa. Ya, benar. Apa yang kita lakukan? Kita selamatkan dia atau tidak? Tolong selamatkan aku.
Naik. Kakak pembunuh, kami takkan tinggalkan kau. Inilah yang kukatakan. Ratu Pulau Kelahiran kembali. Ular purba. Dan sekarang? Tidak ada jalan mundur. Dia pergi mencari mangsa. Manfaatkan ini untuk pergi. Pintu darurat. Ular purba ini adalah yang kulihat 7 tahun lalu di pulau. Apa yang ingin dia lakukan di sini? Aku tahu. Di mana Eko? Si gendut di sini. Gendut. Aku melihat seberkas cahaya. Sangat menyilaukan. Itu benar. Ya, ada seberkas cahaya. Aku rasa aku memahaminya. Dia pergi ke pabrik. Siapa yang pergi ke pabrik? Ular itu. Aku tandai tempatnya. Setiap tempat di mana ia muncul adalah pabrik Rihui. Pabrik pengolahan limbah milik Rihui. Pulau Kelahiran kembali tercemar oleh air.
Kitalah yang memprovokasi duluan. Pada akhirnya pasti, mereka akan menghancurkan pabrik Rihui. Baiklah. Sudah kukatakan yang harus kukatakan. Kali ini, berada bersama kalian lebih menyenangkan daripada 7 tahun lalu di pulau. Kakiku hanya patah. Aku tidak bisa berjalan. Aku aman di sini. Ada bau ular besar. Tidak ada monster yang berani datang. Cepat pergi ke Rihui, selamatkan orang. Aku lelah. Aku mau tidur sebentar. Budi, Ibuku di pabrik, tenang. Saat aku kembali, aku akan menyerah. Naik. Cuman aku tidak mau kau pergi sendiri. Lagi pula kau tidak bisa nyetir. Aku kenal baik pabrik Rihui. Aku dulu bekerja di sana. Aku antar kalian. Menghadapi bencana besar invasi biologis ini, kami segera mengaktifkan mekanisme tanggap darurat. Berdasarkan situasi saat ini, bencana hanya mempengaruhi daerah kumuh, belum menimbulkan kerusakan pada warga dari kawasan komersial lainnya. Untuk mencegah bencana terus menyebar, kami harus mengambil keputusan sulit. Mulai hari ini, militer telah memblokir daerah kumuh. Kami harap penduduk daerah itu memakluminya. Mereka meninggalkan kita. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Aku tak pernah percaya pada mereka. Kenapa kau menempel padaku? Kau misi pertamaku. Dan kenapa kau jadi polisi? Kenapa jadi polisi? Memberantas kejahatan, menjaga keadilan di kota. Dan kau, Guru? Untuk mencari nafkah. Dan juga agar orang bisa makan dengan tenang. Baiklah, aku tidak ingin tahu. Halo, aku di zona bencana. Kita bisa lihat bahwa ular itu bergerak dengan kecepatan tinggi menuju pabrik Rihui. Apa yang ingin dia lakukan sekarang? Kami masih menyelidiki. Eko benar. Kita harus selamatkan ibuku sebelum ular itu menghancurkan pabrik. Lewat mana? Lewat sini.
Halo? Ibu! Aku sudah sampai di pabrik. Di mana kau? Kita di nomor 5. Baik, aku datang. Halo? Hei, di mana bengkel nomor 5? Ikuti aku. Ayo. Ibu! Ibu! Kamu di sini? Ibu! Di mana kau, Ibu? Ibu! Ini bukan bengkel nomor 5. Selamatkan aku. Jika aku tidak dapat uang dalam setengah jam, akan kuberitahu Dewan Pengawas semua kotoran yang Rihui lakukan selama ini. Kau minta terlalu banyak. Kau bercanda? Jadi selama ini, Rihui memang membuang limbah beracun ke sungai. Dia membohongi kita selama ini. Siapa kau? Pikirkan. Masalah pembuangan limbah ini, pabrik kecil seperti Rihui sendiri bisa melakukannya? Mereka di atas mau keuntungan. Kita tidak punya pilihan. Air hanya mempengaruhi daerah kumuh. Tidak ada yang peduli nyawa orang miskin. Kebaikan menggantikan kejahatan. Aku tidak mengerti. Kau yang melakukan semuanya, kan? Baiklah, kita serahkan bukti-bukti ini. Dengan begitu kasus Rihui akan terbongkar. Ibumu dan para korban lain bisa mendapatkan kompensasi. Di mana ibuku? Di mana bengkel nomor 5? Peta ada di sana. Kita akan bereskan nanti. Ayo! Buka! Buka sekarang. Buka! Maaf. Jika aku biarkan kalian keluar hidup-hidup dari sini, Rihui dan aku akan hancur. Buka dulu! Ayo pergi! Ular itu menghilang.
Lompat! Ayo. Tahan. Ayo. Ini bengkel nomor 5. Ibu! Ibu! Aku tidak mau barang-barangnya. Bawa saja. Begitu tidak mau melihatku. Ayo pergi sekarang. Ini ruang pembuangan limbah. Jika Eko benar, ular akan segera menghancurkan ini. Ayo pergi! Budi? Ibuku selalu bilang aku tidak berguna. Dia berharap di kota ini tidak ada orang seperti aku lagi. Tenang. Aku tidak mau lari lagi.
Dia takut listrik. Kau nyalakan lampu. Aku yang tarik dia. Aku sambungkan kabel ke rantai. Nyalakan lampu. Cepat. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Kabelnya putus. Tim pemburu ular sudah masuk. Kita harus dalam 24 jam mengambil alih pabrik Rihui. Diterima. Ular yang mengancam pabrik tidak menunjukkan tanda-tanda vital. Di sini aman. Ada selamat di sini. Nenek bilang, dia sudah tidak bisa pergi ke penjara. Aku melihatmu hari itu. Si jahat yang mengeluarkan pisau duluan. Berhenti berkelahi. Kebetulan aku sedang latihan merekam video. Hendra, apa yang kau rekam hari itu? Bisakah kau berikan pada nenek untuk menyelamatkan Paman Budi? Nenek selalu melindungiku. Dia menitipkan pesan untuk menyerahkan ini ke polisi. Dia bilang itu bukti. Apa yang kurekam hari itu juga ada. Dia punya banyak hal ingin dikatakan padamu.
Dikonfirmasi di sini. Bersiap untuk mundur. Itu bukan pembunuhan berencana. Aku akan bantu bandingmu. Dan pabriknya? Urusan pabrik bukan masalahmu. Pemerintah dan militer akan mengurusnya. Berkat upaya pemerintah dan militer, bencana sudah terkendali. Pemerintah sudah mulai menyelidiki invasi monster. Kami yakin segera penyebab bencana ini akan terungkap. Kenapa kau jadi polisi? Sekarang aku mengerti. Awas! Tahan dia! Akhir-akhir ini, otoritas pengawas menyelidiki perusahaan Rihui. Mereka menemukan bahwa invasi biologis dan polusi air beracun terkait dengan pembuangan limbah ilegal mereka. Rihui ditutup secara permanen. Wali kota dan pejabat korup telah dibawa ke pengadilan. Pemerintah baru telah memulai rekonstruksi daerah kumuh. Dan kepada para korban polusi akan diberi kompensasi. Makhluk-makhluk aneh ini sudah mulai meninggalkan Nanya. Tapi alasan pastinya masih belum diketahui. Beberapa ahli percaya bahwa kepergian mereka mungkin karena ledakan di pabrik Rihui. Tuan Eko, bisakah kau ceritakan bagaimana caranya kau memprediksi monster akan menyerang kota dan bagaimana kau lolos selamat dari mulutnya? Baiklah, sebenarnya saat aku berhadapan dengan monster, 1. Aku tidak punya senjata. 2. Aku juga tidak punya aura protagonis. Aku bisa selamat berkat bertahun-tahun berkecimpung di dunia paleontologi. Tapi aku rasa bencana ini belum berakhir. Apa maksudmu? Ini aku kumpulkan di pantai tadi. Dari kelembaban pasir yang menempel. Sistem arus ini hampir runtuh. Itu berarti ada monster yang lebih besar yang akan segera tiba di pantai. Apa itu tadi? This may be the strangest tale ever told, and what you hear may shock you. Thunder and lightning that turn into Frankenstein.